Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan Pak Najahuddin dari Ciawi Bogor. Kita akan diskusi bersama berkaitan dengan bagaimana Islam kita, khususnya yang ada di Indonesia dan juga di semesta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Pak Najahuddin, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, kami dari generasi muda nih ceritanya Pak Naja nih. Dari generasi muda itu ingin memberi ingin mungkin mendapatkan satu semacam wasiat. Ya, semacam wasiat bagaimana sebenarnya kan ke depan ini baik di Indonesia ataupun dunia itu umat Islam, terutama kita yang generasi muda ini kan perlu adanya perlu adanya semacam pedoman, tuntunan ya, kemudian juga bagaimana kita melangkah menyikapi ke depan baik dari sisi ideologi, karena kita tahu sekarang ideologi Islam kan istilahnya tuh dikepung dari mana-mana nih. Nah, kemudian juga mungkin dari sisi politiknya itu sebenarnya seperti apa sih seharusnya generasi muda Islam, generasi muda Muslim itu dalam menghadapi ya cobaan-cobaan cabaran ke depan ini. Silakan Pak Naja, 4 menit saja. Ya, ya di sini tentu saja kami sebagai orang tua itu kan harus melakukan tarbiyah ya kepada generasi berikutnya, di mana kita ini kan sudah berada di generasi maghrib nih kan. Yang sebentar lagi mau senja dan malam hari, artinya habis lah, diganti dengan generasi sabab ya. Ya, betul, sabab berikutnya betul. Ya tentu saja generasi muda Islam ke depan kalau ingin maju ya berarti harus punya satu pemahaman ya, ataupun ilmu pengetahuan ya, ataupun ilmu yang sebagaimana dipesankan oleh Al-Quran ya. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Jadi sesungguhnya ilmu itu adanya, produksinya maupun hakikatnya itu ada pada sisi Allah. Insyaallah. Dan Allah menjelaskan sendiri ya tentang hakikat ilmu itu sendiri dengan jelas, al-mubin ya kan. Yaitu apabila generasi Muslim ke depan itu membawa Al-Quran ya, atau mengemban kitabullah, maka insya Allah dia hidupnya akan dibimbing dengan ilmu. Ya. Di mana Al-Quran itu sendiri sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh para ulama ya, dalam hal ini oleh Rasul itu pada sendiri ya, Rasulullah sendiri Muhammad SAW sebagai penyampai ya, penyampai wahyu ya. Dan wahyu itu sudah dikodifikasi oleh para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin dengan jelas secara ilmu maupun secara amalnya. Apabila kita berpedoman ke situ ya kan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, berarti bekal pertamanya itu adalah ini ya, ilmu dulu ya. Kitabullah dulu ya. Oke. Betul. Kitabullah sebagai sumber ilmu. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak boleh kita ini seperti keldai yang membawa kitab di punggungnya tanpa tahu isinya. Seperti umat-umat terdahulu, pemeluk Taurat ya kan. Betul. Ya, di dalam surat Jumat ya. Al-Jumu'ah betul. Kan bahwa mereka itu membawa kitab tetapi sepi daripada kajian maupun pengamalannya. Iya, tidak tahu juga ininya isinya gitu ya. Apabila kita sudah cukup kaya di dalam pengkajiannya, maka kita harus sudah mulai mengamalkannya. Oke, jadi setelah ilmu kemudian dikaji, dipahami, kemudian diamalkan. Makanya ada ahli ilmu sama ahli amal. Nah, apabila generasi muda ke depan itu bisa menjadi ahli ilmu dan ahli amal, maka hal-hal lain yang sifatnya menjadi permasalahan umat akan tersolusi. Ada solusinya ya, gitu ya, betul. Itu berarti betul-betul modal awal gitu ya. Jadi bahwa itu adalah ilmu kemudian amal. Nah, kemudian kalau ngelihat sedikit ke fikih waqi ini, ke realitas sekarang Pak Naja nih, kaitannya dengan dengan ya ideologi Islam itu kan banyak banget yang menyerang seperti kalau di riwayat Nabi itu katanya nanti di akhir zaman itu seperti ini ya, seperti hidangan atau buih ya, bisa buih yang tidak ada maknanya, atau mungkin hidangan yang semua orang tuh ingin makannya gitu tuh. Kita sebagai generasi muda Muslim itu seperti apa sebenarnya seharusnya? Ya, sebenarnya kita
tidak usah kaget dengan realitas ya. Karena realitas itu merupakan perjalanan sejarah dari output pelaksanaan Kitabullah itu sendiri oleh umat muslim atau bagaimana umat muslim itu mengaktualisasikan pemahaman Kitabullahnya, itulah yang akan menjadi realitasnya. Betul. Ya kan? Sekalipun itu harus melakukan ubudiyat yang sangat khusyuk, yang baik, ya, kemudian berakhlakul karimah yang baik, toh masih diuji juga dengan cobaan-cobaan yang dahsyat. Nah, itu tidak terlepas daripada skenario yang Allah jalankan, ya kan? Betul, makanya betul. kalau kita lihat yang baru-baru ini misalnya film Umar bin Khattab, ya, sebenarnya itulah manhaj umat Islam, ya, manhaj umat Islam yang harus dijalani, ya kan? Betul. Udah. Jadi apa bisa setengah menit. Jadi apakah manhaj itu bisa kita ikutin? Ya harus mengikuti dengan ruang dan waktu. Ya. Karena bedanya apa? Bedanya yang membuat skenario di dalam keseluruhan kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita hanya membuat skenario sesuai dengan umur kita aja, ya kan? Dimana di situ ada realitas, ada ujian, ada peluang, kesempatan, intinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, ya. Apakah itu dalam arti mahdoh ataupun ghair mahdoh, apakah itu dalam ubudiyat maupun muamalah, semaksimal mungkin sesuai dengan pedoman Kitabullah, supaya kita menjadi generasi yang selamat di dunia dan di akhirat. Itu aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Berarti intinya adalah bahwa kita sebagai generasi muda itu tadi pertama dengan ilmu, kemudian dengan amal, kemudian juga dalam konteks realitas itu tidak terlalu juga terkhawatir gitu ya, tidak terlalu juga risau dengan ini seperti apa nanti ke depannya Islam itu gimana, apakah Islam itu akan seperti itu. Tapi kita betul-betul memang ya udah jalani saja, kemudian karena jatah kita tuh hanya seumur kita saja gitu ya. Itu yang akan dinilai tuh, bukan tidak perlu memikirkan ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Raja. Mudah-mudahan berkah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.